SMP Katolik Minanga. Silakan Bu. Iya, Pastor, Bapak Ibu dan Suster, ini kami akan sharing dari SMP Katolik Minanga. Ya, mohon perkenalkan karena saya adalah wakil kurikulum dari SMP Katolik Minanga. Kebetulan kepala sekolah kami ada tugas. Iya. Bisa share screen? Silakan. Silakan, sudah bisa Ibu. Bisa kasih kelihatan. Ya, ini dari kami mau tampilkan dulu sejarah sekolah SMP Katolik Minanga. Ya, awalnya didirikan oleh misionaris CICM yang kami kurang tahu berdirinya kapan, tapi sempat tutup dan buka kembali pada tahun 1991. Ya, kebetulan waktu itu dibuka oleh Pastor Leo Paliling dan ada tokoh umat FT Tandiarang, Bapak Matius Lomo dan Bapak Marcel S. Pautongan. Ya, kemudian kepala-kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP Katolik Minanga, ya sampai sekarang itu ada 6. Ya, kemudian karakteristik di SMP Katolik Minanga, ya dia terletak di Jalan Poros, Makale Makassar, kilometer 10, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek. Kemudian untuk peserta didik di SMP Katolik Minanga ini memiliki karakter yang sangat beragam. Awalnya itu yang masuk itu tidak disiplin, malas, ya, dan berasal dari status sosial latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian untuk landasannya, landasan filosofisnya, ya, di situ kami mengedepankan kedisiplinan, beriman kepada Tuhan, mencintai lingkungan, dan memupuk kebersamaan. Untuk landasan ekologis, sekolah yang terletak di Jalan Poros, dekat dengan gereja, kemudian masih didukung oleh beberapa sekolah dasar. Itu landasan ekologisnya. Kemudian untuk sosial budaya dilihat dari agama, ekonomi, dan latar pendidikan orang tua yang berbeda-beda. Kemudian IPTEK akan nanti mewujudkan pendidikan yang unggul, kreatif, dan misioner. Kemudian saya lanjut misi, saya kira sama kalau misi. Ya. Kemudian tujuan ke depan akan menumbuh kembangkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik serta berkarakter Pancasila. Kemudian akan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Kemudian akan mewujudkan konsep belajar, merdeka belajar, visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju berdaulat secara umum. Kemudian ya, yang terakhir di situ tercapainya hasil belajar peserta didik mencapai ketuntasan belajar minimal untuk seluruh mata pelajaran. Ya, kemudian ini yang kemarin kami ancang-ancang untuk naskah akademiknya, poin-poinnya di sini. Bertolak dari kehidupan nyata sekolah, mata pencaharian orang tua di peserta didik di sekolah kami itu masih rata-rata petani. Jadi
untuk yang pegawai 1-2. Kemudian tempat tinggal siswa ini rata-rata jauh dari sekolah dan masih banyak yang jalan kaki. Ada peserta didik yang jalan dari sekolah itu ke sekolah itu jaraknya sekitar 5 km masih jalan kaki. Kemudian toleransi antar umat beragama ya masih tinggi di sekolah kami. Agama peserta didik yang masuk di sekolah kami beragam, ada Katolik, Kristen, dan Islam. Kemudian ekonomi masyarakat sekitar masih di bawah standar rata-rata karena rata-rata petani. Kemudian pendidikan orang tua ya masih rendah, ada yang tamat SD. Kemudian sosial orang tua masih berpegang pada adat istiadat. Misalnya pada rambut tuka, rambut solo. Ya, kemudian unsur budaya memasukkan bahasa, kami rencana nanti akan memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum muatan lokal. Ya, kebetulan kami sudah merancang kurikulumnya untuk bahasa daerah. Kemudian melatih vokal dan alat musik. Ya. Jadi ada guru seni yang melatih olah vokal dan alat musik. Alat musik ini yang dilatih di sekolah gitar dan organ yang biasa mengiringi kegiatan misa di gereja. Kemudian mengajak siswa untuk bercocok tanam ini dalam prakarya. Kemudian ada juga siswa mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan, misalnya forum anak yang diselenggarakan oleh Lembang. Ada juga siswa yang atau diajar kalau ajar tidak mungkin hebat selalu koordinasi. Ya. Kemudian kebutuhan anak, ya pengembangan minat bakat anak dalam bidang seni yang tadi vokal ya. Kemudian apa yang bimbingan menjadi tantangan dalam melaksanakan apa yang tantangan atau terlibat di lapangan. Kasih kelihatan dulu anunya di sini. Nah, tadi sudah ada beberapa pencerahan sharingnya bagaimana. Kelihatan dulu anunya enggak bisa. Ya bisa dilanjut. Silakan. Cuma terganggu suaranya, mungkin ada yang juga online di sebelahnya, Bu. Oh iya, terima kasih. Oke. Kemudian untuk kami juga mengadakan bimbingan belajar untuk persiapan OSN siswa. Ya, dan pernah 3 tahun berturut-turut ada siswa kami di sini yang diutus ke provinsi untuk mengikuti lomba OSN matematika dan matematika. Kemudian ada ekskul pramuka, drum band, dan olahraga. Kemudian kebutuhan anak lagi ke depan yaitu komputer. Kami juga butuh LCD untuk menunjang pembelajaran ke depannya. Pembiasaan yang kami lakukan di sekolah selama ini yang sudah, ya misalnya setiap pagi ada apel pagi, kemudian ada ibadat singkat, literasi numerasi sebelum belajar 15 menit. Setiap jam 12 siang ada doa Angelius. Kemudian siswa bergotong royong membersihkan lokasi setiap pagi. Jadi menyapu halaman sekolah. Kemudian siswa melaksanakan 5S. Siswa merawat tanaman di depan kelasnya masing-masing, bunga-bunga. Kemudian melaksanakan kunjungan ke stasi setiap bulan. Ini juga dalam rangka promosi sekolah. Jadi
Siswa mempersiapkan lagu-lagu, ada juga yang mengambil bagian di setiap misa di setiap stasi. Kemudian melaksanakan misa sekolah sekali sebulan, mengunjungi warga sekolah yang sakit atau yang mengalami musibah, melayat ke rumah duka bila ada warga sekolah yang mengalami kedukaan. Itu yang kami lakukan selama ini di sekolah. Ya, itulah pemaparan kami dari SMP Katolik Minanga, kurang lebihnya dimaafkan dan ditambah kalau masih ada yang perlu ditambah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Maria sharingnya hari ini. Iya Pastor, terima kasih. Maaf Bu ya, jangan panggil saya Pastor ya. Wajahnya Pak Agus ini lebih kelihatan pastor dari wajah aku kayaknya nih. Kebetulan tadi ditutup oleh slide jadi nggak kelihatan. Iya, terima kasih. Saya teringat waktu saya masih di Jakarta, Romo, kalau saya bergabung dengan yayasan Katolik yang lain, biasanya saya sampai ke tempat tujuan itu lebih awal. Lalu saya ditemui oleh penjaga sekolah, saya selalu dipanggil, silakan bruder. Jadi saya guru biasa Bu Maria ya, guru biasa, guru IPA seperti yang lain, guru mata pelajaran yang lain. Saya gak ketawa beberapa kali panggil pastor. Terima kasih. Catatan saya yang di sini Bu, semua kerangka yang Ibu bikin tadi itu sudah ada yang dianjurkan oleh narasumber kita. Cuma saya mau, boleh Ibu berbagi nggak itu yang kurikulum untuk bahasa daerah tadi itu kira-kira bisa diperjelas nggak Bu? Itu kurikulum itu dulu kami susun bersama, kami panggil yang narasumbernya. Tapi belum rampung kurikulumnya itu, maksudnya belum terbuat satu kurikulum. Ya. Terus sampai di mana ini rencananya? Kan pasti sudah ada gambaran bahwa bahasa daerah kita itu Toraja kan banyak. Ya. Apakah terkait tata bahasanya atau bahasa-bahasa sastra yang kita gunakan atau hanya sebatas supaya anak-anak itu tahu bahasa kita sendiri? Bagaimana Bu kira-kira? Di situ dulu kami sudah susun mulai dari kelas 8, itu kelas 8 dulu akan dibahas apa nanti kompetensi dasarnya apa dulu itu. Ya, kelas 7, mulai dari kelas 7 kompetensi dasarnya kami sudah rancang bahwa kompetensi dasar ini nanti yang akan dibahas di kelas 7. Kemudian untuk kelas 8, misalnya di sini kebetulan ada di sini, kompetensi dasarnya memahami Aluk Toraja. Kemudian memahami konsep adat Toraja. Ya, itu yang akan dibahas nanti. Kemudian untuk kelas 9, ya ada kompetensi dasar juga, cuman belum kita rampungkan karena kita rencana nanti semester awal, tahun depan. Baru dirampungkan Bu? Iya Pak, iya. Langkah baiknya ini kalau nanti teman-teman yang di Toraja itu menjadi ada kelompok tertentu, kalau memang dia sepakat memasukkan kurikulumnya ini lebih bagus nanti. Tolong nanti diceritakan ini lebih banyak ini nanti ya Bu di masyarakat dan sumber-sumber budaya itu. Diceritakan lebih panjang di sini kapan dimulainya, kemudian tahap yang dilakukan itu sudah sampai di mana, rencananya gagasan yang ada di dalamnya seperti ini. Sampaikan dengan Pak Kepala Sekolah nanti. Sekarang dia diklat bersama Bu Asri di Mesliana, saya dengar. Oke Bu. Iya. Kebetulan dulu waktu kami, kebetulan juga ini adalah materinya kepala sekolah dulu untuk diklatnya, sekaligus kami mau mengambil untuk dimasukkan di dalam kurikulum kami bahasa daerah ke depan. Sesuai juga dengan keinginan Bupati bahwa bahasa Toraja kita masukkan dalam kurikulum muatan lokal.
Iya. Nah, satu catatan penting, sudah ada dukungan dari pemerintah kabupaten itu, Bu, berarti kalau perlu ini semakin ditingkatkan, diintensifkan untuk membuat, karena ketika kita sudah mendapat dukungan dari pemerintah setempat, maka hal itu akan semakin meringankan kita dalam merumuskan ini untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, oke. Ya. Iya, terima kasih. Oke, apakah ada di antara teman-teman kepala sekolah di sini yang bisa memberikan tambahan untuk teman-teman kita di SMP Katolik Minanga? Ya, Rembon. Nah, silakan, suaranya Rembon, saya dengar. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Pastor, suster, dan kawan-kawan kepala sekolah, instruktur, karena Minanga ada tadi masalah Bahasa Toraja, maka saya akan mulai dengan Bahasa Toraja. Tadi kubodan lemban, siman kupamata kalambanan, laku kita masolanasan. Taiki kupasalan rinding, kupala talekona, mananga banua. Nalambi imote allo mapia dadi, nadete imote kulla tomarasan, tala nitongan, umbenan te pasikolanta denopa te allo la dipatu lako namendadi buarara lako yayasan ma kalimana lako kita solanasa. Amin. Amin. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Ya, oke. Ya, oke. Jadi, saya tadi bisa memberi masukan untuk kawan-kawan saya di Makale dengan Minanga. Saya tadi mau memberikan sedikit. Saya tergelitik tadi, sudah banyak dikomentari Pastor Kepala, Pastor Karol, tetapi saya tergelitik dengan bahwa 10 tahun kemudian itu tutup. Jangan. Tadi sudah mulai dengan pasar. Pasar Makale itu sangat bagus. Cari apa maunya pasar masyarakat di sekitar Makale. Kan ada keunikan masing-masing. Sudah dibuka tadi dengan pasar. Kami di Rembon pernah mengalami kurang seperti Makale, terjun bebas. Sehingga siswa kami hanya 40. Kalau kami jalan ke masyarakat apa maunya, ternyata masyarakat maunya SMK. Maunya ke SMK anak-anaknya. Jadi kami dorong keterampilannya. Sampai sekarang itu siswa kami tidak terlalu turun drastis ya. Nah kami Makale cuma berapa sekolah yang kelilingi Pak. Kami bersaing dengan di satu kecamatan 6 sekolah. 7 dengan kami Pak. Nah siswa kami sekarang itu sampai saat ini 137. Nah, kemudian saya juga catatan saya dari Pak Heri, yang penting itu motivasi kita tinggi. Tutup itu dokumen 1. Jangan terlalu percaya sama akreditasi. Itu catatan saya. Yang saya dari Pak Heri. Karena saya sebetulnya waktu FGD 1 kalau Pastor Karol kata, wah Pak Titus ini seperti ujian skripsi. Diteliti betul saya punya ini. Sehingga saya betul-betul mencatat betul kalau saya terinspirasi dengan buah polokotok itu. Apapun yang muncul, dia ditulis durian, nah muncul apel, kita tetap durian. Kita tetap SMP Katolik Makale. Jangan mau kalah dengan Pelita Bangsa. Kita cari apa supaya kita juga bersaing. SMP Kristen tadi disebut-sebut. Kurang lebih kita semua seperti itu keadaannya di Toraja sekarang. Ya, siswa kita menurun. Tapi itu kita cari pasarnya apa maunya masyarakat, itu yang kami lakukan di Rembon itu makanya. Untuk Minanga yang bahasa sekira saya sudah masukkan dulu. Wilayah selatan diwakili Minanga, tengah ada Makale, wilayah barat oleh kami, dan tinggal 1 dari utara untuk menyusun kurikulum tentang bahasa. Ya, betul yang Pak Agus katakan tadi bahwa yang menurut penelitian Airlangga, bahasa yang duluan punah katanya Pak, bahasa Toraja.
Sehingga saya di grup kadang-kadang saya pakai bahasa Toraja. Ya. Yang umpamanya kedukaan, biasanya yang paling banyak itu RIP. Padahal dan itu bahasa kita yang sangat tinggi mananya. Ya. Saya nggak tahu kalau Pak Agus Pangga sama Pak Dade yang di Makassar ini anak-anaknya udah masih fasih bahasa Toraja nggak Pak? Nah, boleh saya sedikit Pak? Ya, silakan. Ya, jadi terima kasih. Sebenarnya saya ingin sekali untuk memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum. Kenapa saya katakan ingin sekali? Karena dari jumlah siswa kita yang kami di Makassar di Sudiang itu 95% itu Toraja. Dan memang orang tuanya mengeluh, Pak, ini anak-anak tidak tahu sekali bahasa Toraja. Padahal orang tuanya mau supaya dia tahu bahasa Toraja. Nah, inilah mungkin menjadi suatu tantangan bagi kita di Makassar ini. Alangkah bagusnya memang kalau kita masukkan itu bahasa daerah untuk salah satu di dalam kurikulum kita, terutama di muatan lokal, karena memang banyak orang tua yang menyampaikan bahwa ini anak-anak tidak tahu bahasa daerah, padahal kita ini orang Toraja dan seharusnya dia tahu bahasa Toraja. Sehingga mereka kalau pulang ke Toraja tidak tahu itu bahasa Toraja, pakai selalu bahasa Indonesia. Nah, ini juga keinginan orang tua ini. Orang tua setuju sekali kalau anaknya pintar bahasa Toraja, hanya memang tidak tahu bahasa Toraja. Di sekolah itu saya coba pakai bahasa Toraja, kalau ketemu anak-anak itu tidak sampai 10% yang tahu bahasa Toraja. Nah, ini memang suatu tantangan bagi kita bahwa kita harus lestarikan itu bahasa daerah, bahasa Toraja, di mana saja kita berada. Dan kalau misalnya seandainya memungkinkan nanti, kami juga ingin memasukkan bahasa Toraja ke dalam kurikulum. Dan syukur-syukur teman-teman kita di Toraja sudah rancang itu kurikulumnya, tinggal kita nanti minta itu kurikulumnya. Hanya memang kekurangan kita di Makassar ini sumber daya manusianya untuk mengajarkan bahasa Toraja. Karena bahasa Toraja itu syarat dengan makna. Banyak maknanya. Dan itu yang perlu, kalau kita tahu itu bagus sekali itu. Dan saya memikirkan untuk masukkan aja, saya pikirkan itu sumber daya manusianya itu yang mengajarkan bahasa Toraja. Karena tidak semudah itu kita ajarkan. Kalau bahasa pasar saja mungkin. Tapi kalau bahasa Indo itu luar biasa itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dade. Saya kira sudah ada dasar tadi Pak, kalau misalnya Sudiang siswanya 90% orang Toraja, sekitar 10% yang non. Ya. Kemudian sebagai dukungan atau aspirasi nanti kalau kita mau menggunakan analisis yang disampaikan oleh yang Soar tadi itu, sudah ada aspirasi dari orang tua peserta didik. Ya. Nah, jadi minimal itu sudah menjadi itu. Nah, yang soal nanti memang bahasa Toraja itu harus gurunya itu yang benar-benar punya kompetensi untuk bahasa Toraja itu baru bisa diajarkan. Nah, saya kira tantangan ini dan peluang juga sekaligus untuk SMP Katolik Sudiang ini tentang bahasa ini. Oke, terima kasih. Apa masih ada Bapak Ibu Kepala Sekolah ini dan Instruktur? Pak Agus. Silakan Romo. Ini saya ini terprovokasi oleh sudah ada Mas Tom. Pak Heri, Mas Hendy ya, ketika kita bertemu di FGD pertama kali lalu ya, itu ide-ide yang nampaknya tidak terduga itu justru bermakna ya. Misalnya kemarin tantangan untuk SMP Katolik Sangala itu kurikulum misioner. Nah, setelah mendengarkan cerita seperti ini saya mulai tergoda ini. Mungkin kalaupun tidak bisa dengan
aktivitas masuk dalam sehari-hari seperti itu rutin. Ini bagaimana nanti mungkin ke depan kita boyong 1 minggu guru dari Toraja datang memperkenalkan budaya Toraja kepada anak-anak kota yang sudah lupa budayanya, seperti kita angkut Pak Titus dari Toraja, seperti itu ya. Ya, tetapi hal-hal seperti ini ya, Pak John yang bisa bercerita dalam bahasa Toraja ini kita bisa. Ini sebenarnya menjadi gambarannya. Ini kan sesuatu yang memberikan makna terhadap proses pembelajaran kita. Ini bisa menjadi sebuah letupan-letupan yang akan semakin memperkuat kita. Ya. Sekolah-sekolah Yayasan Paulus ini bisa jadi nanti ada yang namanya tukar kelas. Tukar kelas dari Minanga ke Makassar ya, dari Makassar ke Nusawa. Mungkin 1 minggu saling berbagi supaya wawasan kita itu mengenai sekolah-sekolah kita itu bisa. Tetapi ya, terima kasih ini sudah memantik ide-ide liar saya dan semangat teman-teman untuk memperkuat ini menjadi semakin konkret bagi saya. Demikian. Terima kasih Romo, semakin diperkuat ini bahasa daerah yang ya Bu, mari ya Bu. Dari Minanga ini kemudian banyak dukungan Bu. Jangan pantang menyerah untuk mewujudkan ini Bu. Ya, mudah-mudahan segera tuntas kami punya kurikulumnya nanti dibagi. Ya, mantap. Iya, terima kasih Bu. Apa masih ada yang mau beri masukan ini dari teman kita SMP Katolik Minanga? Masih ada Bapak Ibu kepala sekolah yang dari Makale ini? Rekungkam lampor korkoi ulelian te anu nata solat ada mikir SMP Kristen Minanga te. Nah, ini yang mana? Nah, Oh, ini. oh, gana makanlah ya, oke. Selesai ya. Berikutnya akan kita lanjut. Ini pasti sudah singkat karena yang 3 sekolah ini sudah disampaikan secara gamblang di FGD yang lalu. Saya minta tolong kepada SMP Katolik Sudiang untuk menyeringkan naskah akademik yang sudah dirancang. Silakan Pak Dadi. Ya, halo Ibu Trisna. Ibu Trisna. Iya Pak. Ya, Ibu Trisna yang bawakan Pak Gus. Oke. Ya, silakan Ibu Trisna. Bisa share screen toh Bu ya? Udah ya, mantap. Bagaimana Pak Kepsek yang mau jelaskan bagaimana? Silakan Ibu yang bawakan. Terima kasih, selamat siang Bapak Pastor dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta teman rekan-rekan guru. Ini yang kami tampilkan dari SMP Katolik Sudiang ini adalah pokok-pokok pemikiran. Jadi belum berupa naskah akademik, tetapi masih berupa pokok-pokok pemikiran yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembuatan naskah akademik di SMP Katolik Sudiang. Kalau presentasinya dibuat agak besar, Ibu Trisna, di presentasinya diklik saja itu dia yang jadi lebar. Agak kesulitan kita yang kecil. Kita akhiri rapat kita. Klik yang presentasinya Bu. Bagaimana pembayaran Presentasi ini presentasi yang diklik, presentasikan. apakah masing-masing paroki Oke. Ya. Nah, di sini untuk latar belakangnya, saya pikir ini semua pasti sama dari fondasi kebijakan bahwa pendidikan itu untuk semua dan
semua orang berhak untuk menerima pendidikan yang layak. Nah, atas dasar tersebut, SMP Katolik Sudiang, kami dari SMP Katolik Sudiang, yang menjadi salah satu penyedia layanan pendidikan, akan berupaya untuk bertransformasi dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran secara internal. Itu latar belakang. Nah, konsep dasar yang sudah kami buat, dan ini konsep dasar sebenarnya kami buat kemarin, tetapi hari ini begitu banyak ide-ide baru dan banyak latar-latar belakang yang baru yang ternyata di sekolah kami begitu banyak potensi-potensi yang melatar belakangi, yang merupakan yang dijadikan sebagai konsep dasar untuk kami bertransformasi ke depannya. Yang pertama adalah kami patut berbangga karena sekolah SMP Katolik Sudiang merupakan salah satu sekolah intervensi Yayasan Pamudi Luhur melalui program sekolah penggerak. Ini adalah kesempatan yang kami sangat syukuri karena ini adalah salah satu media untuk kami berkembang selanjutnya. Kemudian dilihat dari ruang lingkup sekolah, kami didukung oleh latar belakang orang tua yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kepala sekolah, bahwa latar belakang orang tua peserta didik kami itu memang bermacam-macam dari dasar yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya didominasi oleh masyarakat Toraja yang beragama Kristen dan sangat memberikan respon positif serta dukungan dalam keberadaan, pengolahan, dan pengembangan SMP Katolik Sudiang di lingkungan kami di sini. Nah, atas dasar itu, kami yakin bahwa kami mampu, kami berupaya untuk mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik. Dalam hal ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi, yaitu dalam hal ini adalah literasi dan numerasi, serta tidak lupa juga perkembangan karakter peserta didik. Kemudian di usia SMP Katolik Sudiang ini memang untuk membentuk kebiasaan atau budaya di sekolah itu tidak segampang membalikan telapak tangan, tetapi kami akan berupaya terus untuk membentuk budaya sekolah mulai dari pandangan hidup, apalagi kami didukung oleh lingkungan, didukung oleh latar belakang orang tua, kemudian latar belakang para guru-guru, apa yang kami punya itu semua mendukung untuk proses kami untuk membentuk kebiasaan atau budaya sekolah mulai dari pandangan hidup dan etika yang merujuk pada kearifan lokal. Gitu. Kemudian, nah ini adalah konsep penataan semuanya. Yang pertama pasti implementasi nilai inti. Implementasi nilai inti kami tidak akan terlalu banyak menjelaskan di dalam ranah ini karena implementasi nilai inti ini sebenarnya bukan hal yang baru di dalam yayasan kita, tetapi sudah kita lakukan dari sejak pengembangan kurikulum di tahun 2018 yang lalu. Itu dan semuanya sudah jelas dan sangat jelas, semuanya ada di nota yayasan, di kitab sucinya yayasan. Kemudian untuk capaian hasil belajar, ini juga bukan hal yang baru, tetapi ada beberapa hal yang kami tambahkan di dalam proses ini. Untuk capaian hasil belajar itu, kami berfokus pada kompetensi rencana atau upaya atau rencana ke depan yang akan kami lakukan adalah kami akan berfokus pada kompetensi dan materi esensial yang memberikan pengalaman hidup kepada peserta didik. Kemudian berorientasi pada strategi asesmen. Kita sudah pengalaman tahun pertama asesmen dalam hal ini adalah yang dalam bentuk literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan hidup. Kemudian kegiatan belajar itu mendukung perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta karakter peserta didik secara berkelanjutan dan secara holistik, dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis peserta didik, guru, orang tua, kemudian fungsi satuan pendidikan, dan juga lingkungan. Nah, ini sebenarnya untuk perkembangan dan pemberdayaan kreativitas masyarakat sekolah. Untuk di tahun-tahun sekarang, mohon maaf saya bacakan dulu dari pertama, untuk peningkatan untuk pengembangan dan pemberdayaan kreativitas masyarakat sekolah,
itu ada peningkatan kualitas SDM yang berfokus pada pengembangan diri, khususnya dalam pemanfaatan iptek. Jadi kami memfokuskan pada pemanfaatan iptek. Kemudian ekstrakurikuler berciri khas Katolik dan berbasis kearifan lokal. Kemudian di bagian bawah masih ada titik-titik karena begitu banyak ide yang muncul hari ini, apalagi di forum yang tadi dari awal sampai tadi ditutup oleh dari Toraja, itu begitu banyak ide. Nanti kami akan bicarakan kembali sama kepala sekolah. Kemudian yang menjadi harapan kami ya tentu kami mengikut pada harapan pada umumnya yang mengikut pada sekolah penggerak, yaitu yang pertama peningkatan hasil mutu, kemudian percepatan digitalisasi sekolah, pencapaian profil pelajar Pancasila, kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, dan kami juga berharap bisa mampu menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Kemudian dan akhirnya itu tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa pokok-pokok pemikiran ini disusun sebagai gagasan awal yang kedepannya akan menjadi acuan dalam pembuatan naskah akademik di SMP Katolik Sudiang. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Terima kasih Bu Trisna. Ada tambahan dari Pak Dade? Ya, saya kira untuk sementara sudah cukup Pak. Oke. Sudah semakin jelas ini kita punya naskah akademik, sudah beberapa yang tampil, beberapa prinsipnya tinggal dikembangkan nanti Bapak Ibu. Kemudian sudah mulai teridentifikasi satu persatu unsur-unsur budaya yang kita mau internalisasikan dalam kurikulum kita kelak. Dari Sudiang itu sudah jelas tahap-tahapnya, cuma yang di titik-titik tadi. Oh, Bu Trisna? Ya. Yang di titik-titik tadi itu bahasa Toraja, Lena Patama, ya. supaya Bu Trisna bisa bahasa Toraja ya. Karena kemarin itu Pak Agus sempat emang kami berbincang-bincang sama kepala sekolah bahas tentang bahasa Toraja, tapi menurut kepala sekolah akan dipermantap lagi setelah pertemuan hari ini. Terima kasih. Pak Agus. Oke, nade munina nami pasadian nih kok titik-titik ini ada berarti bahasa Toraja atau misa yo. Pada iya, bahasa Toraja itu bisa sama ikut petatil perkembangan. Yang namanya kalau memungkinkan kita kasih masuk itu. Itu tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi kendala itu sumber daya manusianya. Kalau ada sumber manusianya pasti kami kasih masuk. Karena para orang tua itu mengeluh anaknya tidak tahu bahasa Toraja. Dan itu saya kira ini momen yang paling bagus untuk kita memasukkan nanti bahasa Toraja. Yang penting ada tenaganya, saya kira tidak ada masalah itu. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi penekanan yang disampaikan teman-teman dari SMP Katolik Sudiang, pendampingan para guru utamanya pada bidang iptek. Salah satu kemampuan yang selalu ditulis diulang-ulang oleh narasumber kita Pak Heri adalah computational thinking itu. Salah satunya adalah penguasaan tentang iptek ini. Yang dialami juga di Belibis, ini yang perlu juga digarap sumber daya manusianya supaya bisa melek teknologi. Ya, adanya memang tantangan utama. Nah, salah satu yang harus dikembangkan di sini Bapak Ibu, tidak ada kata lain selain kolaboratif. Kita harus melakukan suatu gerakan bersama dalam kerjasama untuk saling membantu di dalam hal ini. Bagi teman-teman kita baru bisa jadi. Kalau tidak ada, saya sangat pesimis kalau mau disuruh belajar sendiri bagi yang teman-teman yang lain. Harus berdampingan belajar secara bersama-sama, lalu dikerjakan secara bersama-sama mulai terbiasa. Saya semangat sekali Pak. Karena kepala sekolah teman saya ini, kepala sekolah saya di Sudiang ini sudah sangat enjoy menggunakan laptopnya sekarang ini melalui rapat-rapat. Nah, ini yang menjadi motivasi saya salah satunya Bu Trisna. Ya. Itu yang saya tambahkan untuk teman dari Sudiang. Mungkin ada Romo atau teman-teman yang lain yang mau tambahkan ini ya, teman kita dari Sudiang. Silakan. Apa masih ada tambahan? Boleh saya tambahkan sedikit Pak ini. Silakan Romo.
SMP Sudiang itu kalau pakai titik-titik itu artinya ada sesuatu yang tersembunyi yang mereka belum keluarkan. Makanya tadi saya ngomong. Ada kartu as yang mereka sembunyikan, ya, yang akan keluar pada waktunya. Dan saya senang tadi di salah satu bagian itu dikatakan menjadi katalis perubahan. Ya. Ini kan bahasa katalis itu apa ya? Zat yang mempercepat terjadinya reaksi, Romo. Ya itu kan. Ini mereka menggunakan bahasa yang sangat ilmiah, yang sebenarnya memang itulah harapan ya, harapan untuk SMP Katolik Sudiang ini. SMP Katolik Sudiang itu kalau istilah awam saya yang sederhana itu seperti harusnya bisa menjadi pemimpin ya ke Dr. Raya Dento apa di sana situr kote le. Ada kote yang paling depan toh. Ya. Kemanapun kote itu pergi yang lain akan Ikut. Nah, Kalau dalam semacam- bahasa Indonesia, Romo, maaf, SMP Katolik Sudiang itu mercusuar, Romo. ya mercusuar ya. Ya. Jadi mana ini dia harus menjadi terang, dan itu saya gembira melihat apa yang dipaparkan tadi ya. Betul yang dikatakan oleh Pak Agus. Bagaimana kita mengintegrasikan, menyebut tadi istilah computational thinking. Ya. Dan dalam computational thinking itu banyak hal yang bisa kita wujudkan. Kita memang kita bisa lepas. Saya mengusulkannya seperti ini untuk SMP Katolik Sudiang. Ya. Potensi ada, ya. Fasilitas lengkap, motivasi luar biasa, itu harus kita akui. Ya. Ini mereka siap betul berjibaku dan sebagainya, dan semangat itu yang luar biasa. Dan ini atmosfer seperti ini sebenarnya tinggal satu hal yang dibutuhkan, bagaimana kreativitas itu dibangun. Ya misalnya tadi ya menyinggung kembali soal bagaimana mengakarkan budaya, karena bagi saya tadi disinggung soal bahasa Toraja. Bagi saya untuk mempelajari bahasa Toraja itu tidak mudah. Mengapa kita tidak mulai dengan misalnya memperkenalkan ya budaya yang selama ini sebenarnya hidup secara apa ya dalam batin setiap peserta didik. Anak-anak di sana itu kalau ditanya pasti mereka mengatakan saya orang Toraja. Apa yang kelihatan? Tidak tahu bahasa Toraja itu sekedar apa yang kelihatan, tetapi mereka sudah memiliki modal. Dan mungkin ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Modalnya apa? Kesadaran bahwa dia itu orang Toraja. Hanya saja yang mereka tidak miliki sekarang adalah bagaimana supaya modal itu bisa teraktualisasi. Dan pertama-tama bagi saya bukan sekedar bahasanya, tetapi kebijaksanaan, kearifan lokal yang dibangun di masyarakat Toraja. Sehingga untuk saya ini yang harus kita gali. Ya, memang untuk mendapatkan orang ahli untuk melatih bahasa Toraja itu sulit. Tetapi kalau kita mendatangkan untuk membangun kearifan lokal, ya. Dan dukungan dari orang tua luar biasa. Saya tahu di antara orang tua itu di Sudiang itu ada satu pakar bahasa Toraja yang sangat terkenal, ahli budaya. Iya, betul. Pasim Petrus. Itu dibangun kolaborasi seperti itu. Iya, betul. Jadi teman-teman di Sudiang, saya sangat berharap ya. Kita semua sangat berharap Anda ini sebagai pemimpin kote itu, sebagai mercusuar itu, mari terus gali ya. Itu sengaja tadi dia perlihatkan itu yang namanya ruang komputernya, lokasinya, itu hanya untuk mengatakan kami ini hebat, luar biasa, tetapi itulah ya yang dimiliki oleh SMP Katolik Sudiang. Nah, catatan dari Pak Heri kemarin, saya masih ingat ya, pertanyaan itu, apa yang membuat Anda bangga sebagai guru di SMP Katolik Sudiang? Nah, dari kebanggaan inilah, apa yang membuat kita bangga, itu menurut saya perlu digali lebih dalam lagi.
atmosfer sudah ada. Sebenarnya ini SMP Katolik Sudiang ini tinggal ditaruh sedikit api, dia sudah akan menjadi lebih kuat, lebih hebat ya. Sembari tetap menyadari bahwa kita ini tetap ada dalam arus perubahan di mana semua kita dituntut untuk berubah, memperbaiki diri. Ya. Ini saya kalau ke SMP Katolik Sudiang, apalagi yang harus dipikirkan di sana. Kita ke sana, suasananya nyaman, ya, dan ada hal yang menarik. Ya, ini yang perlu diangkat mungkin tanpa disadari ya. Pramusekolah di SMP Sudiang itu bukan sekedar seorang pramu. Mereka bisa sebenarnya dijadikan sarana atau menjadi tutor bagaimana mencintai kehidupan ini ya. Ini pramusekolah di SMP Sudiang ini dua-duanya tukang kebun yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini bisa menjadi bahan untuk kolaborasi guru-guru ya. Itu kalau ke SMP Sudiang makan siang itu tidak perlu cari sayur karena Lanipa dan Bapak Vitus itu sudah punya kebun sayur sendiri, kita tinggal cari situ, kebun ubinya ada dan sebagainya. Ini baik kalau digali juga. Ini bisa menjadi potensi untuk pengembangan sekolah. Seperti itu saja dari saya, Pak Agus. Ini saya kadang melihat situasi sekolahnya. Oke, semakin dikuatkan dari Romo Karol tentang naskah akademiknya, Bu. Tolong dicatat baik-baik, kalau ada titik-titik pasti yang akan keluar di situ amunisi, Bu ya. Titik-titiknya itu. Pada dek. Oke, ya. Masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Sudah tidak ada atau masih ada, Pak? Oke, saya kira cukup untuk SMP Katolik Sudiang. Nah, setelah Sudiang selesai, yang kesempatan berikutnya untuk berbagi draft akademiknya, saya mau ke SMP Katolik Garuda. Silakan. Silakan Pak Agus Pangga. Masih mute, Bapak. Dibuka dulu mic-nya Pak Agus. Halo Pak Agus. Tak ada ke Pak Yosep Detuk samping ini. Sementara, ya. Oh, oke. Woi, silakan. Terima kasih Pak Yosep. Ya. Hilang ya? Suaranya Pak Yosep. Masih mute, Pak.
Oh, ya. Wanata ko amang kamu tunas ke akademik Mikela. Baru sebagian ini karena baru 1 hari dikerja. Oh, ya. Baru mulai dari SMP Katolik Garuda Selayang Pandang. Ya. Ini sejarah berdirinya SMP Katolik Garuda yang tadi dijelaskan oleh Pak Dade beberapa kali mengalami perubahan. Ya. Jadi ini dimulai dari kerinduan umat Katolik yang ada di Makassar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Katolik. Maka tadi disebutkan oleh Pak Dade bahwa dengan adanya kerinduan itu lalu frater-frater dari Taiwan mulai mendirikan sekolah-sekolah yang awalnya bernama Sekolah Namyang. Ya, itu awalnya. Kalau di atas ini pada tahun 1951 itu sudah dimulai. Ya, dengan menggunakan nama Sekolah Namyang. Pada tahun tersebut umat Katolik yang berdomisili di Makassar mendirikan sebuah SMP dengan nama SMP Putra Tionghoa yang berlokasi di Jalan Belanda Tempoh Hari. Kalau sekarang namanya Jalan Serui. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1952, frater-frater Tionghoa membentuk sebuah yayasan. Ini Sekolah Yayasan Katolik Namyang. Itu nama awal dari SMP Katolik Garuda. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1953, suster-suster dari Tionghoa dan Prancis juga mendirikan SMP Putri Tionghoa. Jadi awalnya SMP Katolik Garuda ini terbagi sekolah putra dan sekolah putri. Sekolah putra yang dikelola oleh frater-frater, kemudian sekolah putri yang dikelola oleh para suster. Lokasinya juga berbeda, ya. Lokasinya berbeda sebelum masuk ke yang sekarang namanya Sungai Clara. Kemudian pada tahun berikutnya, nah, kita lihat 1953, mendirikan sekolah-sekolah suster Tionghoa dan Prancis mendirikan SMP Putri. Kemudian biara suster di Jalan Serui. Sedangkan frater-frater Namyang pindah ke Jalan Sungai Clara. Jadi jalan yang sebelumnya ditempati oleh sekolah-sekolah frater para putra di Serui, kemudian diambil oleh para suster, sedangkan yang frater putra pindah ke Sungai Clara di SMP Garuda. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1955, SMP Putra Namyang yang dikelola oleh frater dan SMP Putri yang dikelola oleh para suster, ya, secara administrasi dikelola para suster disatukan secara administrasi, namun secara ke dalam SMP Putra tetap dikelola oleh frater dan putri oleh para suster. Sampai tahun 1957 tahunnya. Dikarenakan siswa-siswi dan tenaga pendidik yang ada mayoritas warga Tionghoa, bahasa yang digunakan juga bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, maka kemudian sekolah itu ditutup. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1958, sekolah itu kemudian dibuka kembali. 58 dibuka kembali. Atas permohonan Vikaris Apostolik, pada tanggal 1 November 58, Sekolah Katolik Menengah Namyang dibuka kembali dengan nama SMP PPS. Nah, itu yang dimaksudkan pada tadi beberapa kali mengalami perubahan.
dari sekolah Namyang kemudian menjadi sekolah PPS. Kemudian pada tahun 1958, gedung dan inventaris Sekolah Katolik Menengah Namyang diserahkan oleh Kepala Sekolah Namyang kepada Suster Alfonsi MY selaku Kepala SMP PPS 1 dan SMP PPS 2. Maksudnya PPS 1 dan 2 itu SMP Putra dan SMP Putri. Mengingat tugas yang begitu banyak karena harus menangani 2 sekolah dengan lokasi yang berbeda, maka Suster Alfonsi MY menyerahkan kepemimpinan SMP PPS 2 yang berlokasi di Jalan Sungai Clara kepada Frater Eutachius. Ini sudah mulai di Sungai Clara. Pada tanggal 21 Agustus 62, SMP PPS dibubarkan. Kepala Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara dan seterusnya menyerahkan pengelolaan kepada Vikaris Apostolik. Diserahkan kepada Vikaris Apostolik Keuskupan Makassar. Selanjutnya Wakil Uskup Agung Makassar dalam suratnya pada tanggal 27 September 62 nomor dan seterusnya menugaskan pengurusan Katolik Yayasan Perguruan Katolik Yayasan Paulus Makassar menangani sekolah X SMP PPS 1 dan PPS 2 dengan perubahan nama SMP Katolik Garuda. Barulah pada tahun itu mulai SMP Katolik Garuda. Resmi dengan surat dari Wakil Uskup Agung Makassar tanggal 27 September 1962 nomor dan seterusnya menjadi SMP Katolik Garuda. Jadi mulai pada waktu itu resmi menggunakan nama Katolik Garuda. Nah, berikut ini para pemimpin sekolah mulai dari pertama sampai hari ini. Ini para mantan dan kepala sekolah SMP mulai dari Namyang sampai pada SMP Katolik Garuda. Ini dari atas sampai sekarang di saya yang ke-12. Sampai yang ke-12. Ini tahun-tahunnya ada mulai dari tahun 51 sampai sekarang 2022. Sudah 12 orang yang menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian masuk pada bagian mencoba untuk merumuskan naskah akademik. Baru mulai dirumuskan ini bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menyangkut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan seterusnya. Ini proses perencangan. Yang kemarin kita mulai dengan pembentukan tim sampai rapat-rapatnya, kemudian menghasilkan kemarin namanya dokumen 1, tapi sekarang dokumen itu kita stop, pindah ke kurikulum yang dikembangkan. Kemudian pada bagian kedua masuk di nilai inti. Nilai inti ini juga tidak banyak dikomentari karena nilai inti yang kita sudah miliki di tingkat yayasan. Ini nilai inti. Kemudian pada visi misi juga tidak perlu. Ini berdasarkan tujuan tersebut. Lalu yang dikembangkan saya kira sama. Budaya yang akan dikembangkan. Nah, ini sampai pada budaya kemarin dalam FGD 1 yang ditekankan adalah toleransi.
Ini kami munculkan yang pertama toleransi. Yang pertama istilah toleransi berasal dari bahasa Latin dan seterusnya. Ini dikemukakan oleh Abu Bakar dalam bukunya Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. Di situ ditekankan bahwa toleransi itu adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian sumber yang kedua yang kami gunakan adalah dari UNESCO yang menjelaskan bahwa toleransi meliputi sikap saling menghormati secara tulus, penerimaan, akomodasi, menghormati perbedaan pribadi dan budaya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumber yang kami gunakan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan seterusnya. Sesuai yang diarahkan oleh Pak Heri kemarin, undang-undang ini sebagai sumber menceritakan tentang toleransi itu. Saya kira kami baru sampai di situ yang sempat saya buat, kemudian yang sementara kita pikirkan, ya mungkin juga sifatnya masih titik-titik. Saya baru sempat merumuskan sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus paparannya. Ini sudah ada berarti hampir kita tidak membuat kesalahan lagi nanti ketika FGD 2 ini dari Yayasan Paulus ini. Sehingga kita disuruh tutup buku 1 di FGD 1 awal-awalnya. Saya yakin ini Romo nanti sudah mulai terarah dengan benar ini Romo. Hanya saja saya mau tambahkan ini Pak Agus. Silakan. Ya, yang dari atas ini sejarah berdirinya itu masukkan aja di pendahuluan nanti Pak. Oh, pendahuluan. Sehingga topiknya nanti ini naskah akademik SMP Katolik Garuda. Oke, Pak ya. Nah, kemudian ini tulisan Bapak ini kalau ada beberapa kutipan tadi itu ada sumber-sumber yang ada Bapak kutip itu, tolong apakah Bapak mau mencantumkan sebagai catatan kaki atau mau langsung letakkan di naskah sumbernya itu dari mana Pak? Terserah nanti. Seperti yang model naskah akademik yang di Serbu Trisna itu kan sumber-sumber materinya itu dia langsung tuliskan di dalam naskah. Tapi kalau semua tulisan-tulisan dari Pak Heri itu dia bentuk dalam catatan kaki. Nah itu nanti Pak banyak sekali data-data ini, dokumen yang ada di sini yang Bapak belum tuliskan sumbernya. Nah, saya lihat kemarin juga sudah diberikan contoh oleh Pak Heri di catatannya di FGD kemarin tuh Pak. Sepertinya mau langsung. Oh ya. Seperti yang pada bagian toleransi di bawah. Ya. Pada bagian toleransi itu saya mulai langsung munculkan sumbernya. Ya. Nah, kalau bisa yang buku yang misalnya ini Abu Bakar Konsep Toleransi dan Kebersamaan, kalau bisa ada tahunnya di situ Pak. Oh, gitu. Tahun terbitnya, ya. Ya. Oke Pak. Ada itu yang saya tambah. Itu kemudian dari UNESCO, kemudian dari Kemendikbud Undang-Undang Pemerintah UUD ya. Oke. Langsung ya. Nah, semua itu kemudian nanti yang transformasinya itu Pak, nanti tinggal lihat beberapa teori tentang transformasi kurikulum itu di buku yang dibagikan oleh Pak Heri itu tentang naskah akademik sekolah penggerak yang dikeluarkan oleh pemerintah Pak. Oke, iya. Ada di situ menjadi narasumber kita juga, atau ada yang tulisan-tulisan yang disampaikan oleh narasumber kita langsung merujuk kepada narasumber POP itu nanti menjadi tanda kutipan-kutipan yang kita gunakan di dalam nanti Pak. Tapi sudah mulai nampak kurikulumnya, bagus. Ada tambahan dari teman-teman? Semua sudah tayang dalam bentuk naskah, saya lihat ini hari ini. Masih ada tambahan dari teman-teman?
Pak Agus, boleh saya Silakan Romo. hanya sedikit ketika mendengarkan pemaparan Pak Agus, salah satu hal saya kira kan yang ditonjolkan dalam penulisan naskah akademik itu situasi konkret ya kehidupan sekolah kita, terutama latar belakang siswa dan sebagainya. Nah, harus kita akui secara jujur ya, peserta didik kita di sekolah ini ya, itu tidak berasal dari kalangan yang bisa kita katakan kalangan menengah ke atas ya. Sekolah kita ini sekolah yang memang sangat mengakomodir, dan itulah pasar kita, kalangan menengah ke bawah dengan segala macam, bahkan ada yang beberapa yang termarginalisasikan dalam situasi masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman bisa di SMP Katolik Garuda mencoba melihat ini dan merefleksikannya untuk penanaman nilai. Ya. Dengan kondisi seperti itu, nilai apa sih yang bisa dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kita? Ya, saya tidak tahu apakah soal membangun yang namanya cinta terhadap hidup atau bagaimana ya, hal-hal seperti ini supaya kita hanya mungkin tadi itu ketika dikatakan toleransi, bagaimana mereka bisa bertoleransi karena mereka sendiri yang sebenarnya butuh untuk saya tidak tahu istilah apa nih, ditoleransi. Ya, mereka adalah kelompok-kelompok yang mungkin terlupakan ya, dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan ya. Kalau saya dengar cerita-cerita teman-teman di SMP Garuda, jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu kita bangun, menghormati ya martabat manusia atau bagaimana kan, nilai apa sih yang bisa kita bangun untuk membangun kepercayaan diri dari anak-anak kita. Dan saya kira itu bisa ditarik, bisa digali dari core values-nya itu. Jangan sampai nanti nilai yang dibangun itu terlepas. Jadi apa? Atmosfer situasi yang dibangun itu terlepas dari core values yang kita sudah miliki. Itu saja dari saya, Pak Agus. Terima kasih Romo, semakin dikuatkan oleh Romo tentang nilai-nilai yang akan diinternalisasikan nanti khusus untuk SMP Katolik Garuda. Memang agak unik ini karena pendirinya dilihat dari sejarah pendirinya itu Pak, kemudian ditambahkan oleh Romo bahwa sekolah-sekolah kita sama model kita untuk Garuda dan Belibis karena Belibis berasal dari Garuda. Itu ketawa. Belibis berasal dari Garuda, Pak. Maka nanti sasaran kita itu sama. Untuk peserta didiknya itu sasaran kita orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, bahkan orang-orang terpinggirkan. Nah, ada ide yang diberikan Romo itu, kira-kira nilai apa yang mau kita kembangkan di kurikulum ini yang menjadi nilai tambah kita nanti supaya semakin dirasakan oleh semangat pendiri bahwa memang di sekolah ini didirikan untuk orang-orang seperti ini. Kalau misalnya yang menengah ke atas mungkin tempatnya lain ya Pak Agus, di Makassar ini. bukan sekolah kita Pak. Iya betul. Saya perhatikan memang bukan sekolah kita Pak yang kalau yang seperti ini. Yang menengah ke atas. Iya. Bukan. Itulah, jadi nanti mungkin akan buahnya nanti kan kurikulum misalnya yang diperkuat adalah ekstrakurikuler yang membangun kepercayaan diri. Ya. Nah, saya ingatkan kali lalu ya, ketika kita bercerita, bersharing, mendengarkan pemaparan salah satunya dari Bu Darwarto itu ya, kalau sekolah kita memang tidak secara akademik sulit ya, mengapa kita tidak kembangkan misalnya ekstrakurikulernya? SMP Garuda itu sekolahnya anak-anak yang apa ya,
Di situ kita bisa anak-anak yang hebat olahraganya, misalnya, gitu kan, gambarnya bandnya bagus dan sebagainya. Ya Romo, saya teringat tempat saya yang lama Romo. Kalau strada itu, kalau mau lomba itu, kalau strada yang berada di Tanjung Priuk, maka jelas itu yang akan dia juarai nanti dari olahraga dan seni itu. Tetapi kalau akademik, dia bagian terbawah itu dari sekolah-sekolah kami. Tetapi begitu masuk Jakarta Pusat Timur, maka yang akademik itu tingkatannya tinggi. Jadi terbagi nanti. Memang benar yang disampaikan oleh Bruder Warto itu ya, kalau tidak bisa akademik, yang dikembangkan adalah misalnya pembentukan karakter atau apa anak-anak, atau kemampuan yang dimiliki oleh anak di situ. Nah, itu yang tambahan dari saya. Oke Pak Agus, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih ya. Oke. Masih ada yang lain yang mau memberikan tambahan teman di Belibis? Oh berarti tak mana nama saya tak nada di naskah tak masing-masing tak kekutiri. Mangiru itu kamu. Oh. Sudah tidak ada? Sekarang kita mau lihat naskahnya Rembun.